Meterai ketiga itu dimulai kapan? Shalom sahabat terang kemuliaan, apa kabar kalian semua? Senang rasanya bisa berjumpa lagi dengan kalian semua. Kiranya damai sukacita Allah dan kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit penyakit dan mara bahaya. Pada kesempatan kali ini kembali lagi kita akan mendengarkan pesan yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Sahabat yang kemuliaan, sebelumnya jangan lupa 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Apapun yang terjadi dalam kehidupan kita, tetaplah berdoa. Karena sebagai orang percaya tentunya kita percaya bahwa penyertaan Tuhan luar biasa untuk kehidupan kita. Dan jangan pernah takut. Sahabat yang kemuliaan, sebelumnya jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan video-videonya kepada yang lain agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung menjadi member. Dengan menjadi member itu artinya kalian mendukung penuh pelayanan dari channel Terang Kemuliaan. Dan kalian juga mensupport pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan ini. Jangan lupa follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, langsung saja kita akan mendengarkan pesan apa yang akan disampaikan oleh Evangelis Daud Tony atau Pastor Daud Tony. Selamat menyaksikan. Shalom. Saudara, saya masih ingat berapa tahun yang lalu saya khotbah tempat ini memberitahu pada saudara semua untuk beli emas semua. Minimal 1 gram. Coba yang masih ingat angkat tangan. Dan ingat komisi 2%. Hari ini saya memberitahu pada saudara hal yang sangat penting. Suatu kali saya dipanggil ahli ekonomi, profesor, setelah itu ahli investasi, ahli keuangan. Mereka bicara pada saya ngomong kumpul gini, kenapa Pak Daud kami undang? Tahu enggak Pak Daud? Semua banyak ahli ekonomi, konglomerat, semua agama, sekarang barometernya adalah TikTok Daud Tony katanya. Kenapa? Apapun kata Pak Daud, selama zaman corona sampai sekarang, satu pun tidak ada yang meleset. Tahun demi tahun, dari Wakil Presiden Gibran tahun 2021. Dan waktu itu Pak Daud pernah ngomong, bahwa tepat tahun 2025, emas akan tembus 2 juta. Masih ingat? Dan semua, apapun kata Pak Daud di YouTube itu semua, terjadi semua. Dari sekarang, para ekonomi menunggu Daud Tony bicara apa katanya. Waduh, saya ngomong gitu. Saya dipanggil dan Buddha tahu ada seorang ibu Buddha, dia itu senang sekali lihat TikTok saya. Apapun kata di TikTok itu didengar semua, saudara. Dia itu modal 600 juta, main surat berharga. Tahu enggak saudara? Modal 600 juta, untung 30 miliar. Saudara. Dan dia ngomong anaknya juga untung 1 juta US dollar. Waktu itu saya ditelepon, Pak Daud diminta datang. Saya diminta datang, ketemu Pak Daud, ini komisi 2%. Dikasih. Saya ngomong puji Tuhan, dikasih apa? Batangan perak. Nah, hari ini saya memberitahu kepada saudara apa yang akan terjadi tahun demi tahun sampai 2035. Untuk mempersiapkan, ikuti saya semua, permulaan dari kesusahan. Apa saudara? Permulaan dari apa? Kesusahan. Mari kita buka Alkitab kita saat ini di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-6. Kitab Wahyu pasal berapa saudara? Nah, ayat 5 sampai dengan ke-6. Kitab Wahyu pasal yang ke-6, ayat 5 sampai dengan ke-6. Saudara yang genap, saya yang ganjil. Dan ketika anak domba itu membuka meterai yang ketiga, aku mendengar makhluk yang ketiga berkata, mari. Dan aku melihat sesungguhnya ada seekor kuda hitam dan orang yang menungganginya memegang sebuah timbangan di tangannya. Ayat 6 saudara baca. Secupak sedinar. Apa saudara? Nah, dinar itu apa? Emas dan perak. Logam.
Ngomong sama sebelahnya, logam. Waktu saya sekolah Alkitab, banyak yang menafsirkan pada waktu hari kesusahan besar, dikatakan nanti akan barter. Kerbau dengan padi, sapi dengan kambing, semua serba barter. Masih ingat? Dan waktu itu selalu dikobarkan itu. Nah, pada waktu saya mengalami kecelakaan dan saya ketemu Tuhan di sana, di situ dijelaskan, jangan terlalu berlebihan menafsir Alkitab. Alkitab tadi mengatakan apa? Secupak apa saudara? Ingat artinya yang berharga di masa depan adalah logam. Ngomong sebelahnya logam. Jelas? Jelas? Alkitab tidak mengatakan secupak sedina. Secupak ditukar apa? Kebuk dada. Coba saudara perhatiin. Misalnya, waktu kesusahan besar, lari 1 juta orang. Barternya sapi. Sapi itu setahun beranak 1. Yang makan 100.000 orang. 1 sapi sak bulunya habis. Betul tidak? Betul? Tetapi kalau 1 kilo emas dapat berapa ratus sapi. Betul? Nah, itu pada waktu itu saudara, saya tidak berani khotbahkan ini. Karena pasti akan ditentang. Karena ajaran waktu itu mengatakan barter. Betul? Tetapi Alkitab berkata, meterai ketiga. Nah, meterai ketiga itu dimulai kapan? 2032. Berapa saudara? 2000 apa? Ngomong sebelahnya 2032. Saudara, pada waktu saya ketemu Tuhan, itu tahun 96 tepatnya bulan November. Di situ ditunjukkan masa akan datang. Waktu itu dia berkata, akulah aku. Akulah Yahweh. Yes. Layar lebar sekali, besar sekali. Hari-hari yang akan datang, saudara. Masa depan. Apa saudara? Masa saudara? Tahun demi tahun, saudara. Presiden dan wakil presiden di masa yang akan datang. Dan di situ ada 2 manusia yang masih hidup sampai sekarang. Elia dan Henokh bicara pada saya tentang masa yang akan datang, tentang dunia dalam suatu bahasa yang bukan bahasa manusia. Dan di situ diberi pesan bahwa mereka akan datang kembali di muka bumi ini untuk menjadi saksi. Untuk menjadi apa, saudara? Karena seorang saksi itu harus hidup. Tidak ada saksi mati, tidak ada. Saksi adalah mendengar, melihat dan merasakan dan harus hidup. Makanya 2 manusia ini masih hidup ada di sana dan akan kembali ke bumi untuk bicara tentang siapa Mesias. Nah, di situ dijelaskan, ditunjukkan masa yang akan datang dan tentang penyatuan mata uang. Apa saudara? Penyatuan apa saudara? Penyatuan. Dan waktu itu, begitu saya mendapat penglihatan itu, saya hidup kembali, saya bicara sama kawan saya. Supaya ini ditulis di buku. Wah, namanya Letkol Muladi, pensiunan. Itu ditulis. Wah, tulis, saya ngomong ditulis dan diketik. Presiden di masa depan tahun 2004 SBY. Tahun 96 adalah. Wakil Presiden tahun 2024 seorang anak muda wajahnya seperti ini. Tulis semua sampai 2035. Udah capek-capek nulis 3 bulan. Kalau zaman dulu kan ngetik saudara. Waktu itu dibikinlah 2 buku. Buku yang pertama judulnya Dunia Roh. Apa saudara?
dunia roh. Pak Gilbert bersedia untuk tanda tangan rekomendasi diterbitkan. Itu tahun 99. Nah, buku yang kedua itu membuka rahasia masa depan. Bukunya segini. Diberikan ke Gilbert. Waktu itu kan kita cari uang susah. Jadi buku itu yang ditulis diketik itu tidak diperbanyak. Hanya asli satu, salinan satu. Yang asli dikasihkan Pak Gilbert. Pak Gilbert kelihatannya gini, ditinggal, hilang. Nah, fotokopinya yang di saya hilang juga. Nah, seorang konglomerat ahli ekonomi ngomong saya, itu tugasnya Gilbert lumayan dong cari buku itu. Karena apa? Itu buku penting untuk tahu siapa presiden di masa depan katanya. Dan yang kedua, pergerakan saham. Kalau kita orang bisnis harus tahu namanya ekonomi. Pak Gilbert baru bingung, tak taruh di mana buku itu. Nah, di tahun itu yang saya ingat, waktu di surga, itu seperti ini. Tentang penyatuan mata uang. Apa saudara? Nah, di situ saya lihat, semua hacker seluruh dunia, Rusia, China, India, berbagai tempat dipanggil di Amerika. Dipanggil di mana, saudara? Di apa? Di Amerika. Dan mereka disuruh menyerang suatu cyber. Namanya cyber army. Bukan security, tapi cyber army, saudara. Tingkatannya lebih tinggi daripada security. Ini cyber army. Nah, semua hacker ini disuruh untuk menyerang sistem pertahanan, sistem dari cyber army. Setelah berbagai serangan-serangan ini, dan AI mempelajari semua cara hacker bekerja, cara hacker-hacker bertahan, menyerang, bertahan. Dipelajari. Yang mempelajari apa? Hacker. Apa saudara? AI. Apa saudara? Dan AI ini mempelajari semua sistem cara hacker seluruh dunia. Nah, setelah itu AI ini menjadi AI hacker. Jadi di atasnya AI yang mengendalikan AI. Dan lambangnya itu seperti ini. Segitiga, seret, A, I, G, dan ada mata manusia di tengah. Artinya apa? Pikir sendiri. Hurufnya itu segitiga. Dan apa yang terjadi? Di situ saya melihat. Nah, makanya buku itu tidak diterbitkan. Kenapa? Dikira halusinasi. Ini orang gila yang ngomong gitu. Karena zaman itu yang punya HP jarang. Dan HP zaman dulu, untuk ngelempar mangga jatuh, betul? Yang punya telepon juga jarang. Nah, ini bicara tentang suatu teknologi yang di luar kemampuan manusia, saudara. Di zaman itu, saudara. Makanya tidak sama Gilbert, tidak diterbitin, saudara. Nah, di situ saya ngeliat. Yes. Nah, ini nanti saya ngeliat, saudara. Ada suatu alat seperti ini, saudara. Seret. Nanti lain waktu akan saya gambar alatnya itu. Sampai sekarang saya tidak bisa lupa. Itu yang alat yang akan digunakan mengendalikan dunia. Seret gitu, saudara. Runcing, saudara. Nah, di situ ada yang namanya itu, saudara. Warnanya itu biru keunguan kehitam-hitaman. Itulah kuantum. Biru kehitam-hitaman keunguan. Di mana di situ elektron, neutron, proton tidak ada. Karena energi menjadi materi. Dan di situ ada tulisan titik beku absolut hidrogen helium minus 273. Minus. Dan itu ada di ruang bawah tanah.
Di ruang bawah tanah. Dan di situ saya lihat alatnya gini, kayak cangkang gitu. Untuk menstabilkan medan magnet itu, yaitu apa? Logam tanah jarang. Makanya sekarang banyak yang nyari logam tanah jarang. Ini untuk menstabilkan medan apa? Magnet. Dan di situ saya ngeliat palladium dan perak. Nanti lain waktu saya gambarkan. Dan alat itu sebesar apa? 1 hektar. Dan pembangkitnya itu dari plutonium, pengayaan dari uranium. Dan itu saudara, palladium itu untuk menstabilkan medan magnetnya itu saudara, dan mengalihkan partikel kuantum. Nah, saya lihat alat itu. Apa maksudnya Tuhan? Ditunjukkan. Yes. Dan itu nanti yang mengendalikan itu 4 negara yang buat alat itu. Pertama adalah Israel. Dan itu di ruang bawah tanah. Kedua Amerika. Ketiga Rusia. Dan yang keempat pasti tahu. Matahari ciptaan Tuhan, di luar itu main Cina. Main apa? 4 ini dah. 4 negara itu. 4 negara itu. Nanti lawannya bukan hacker manusia, tapi hacker AI. Kemampuan semua AI seluruh dunia yang sudah dipelajari dan dikuasai. Bagaimana hacker manusia melawan. Hacker manusia perlu ke toilet. Hacker manusia perlu ngopi. Hacker manusia perlu tidur. Betul? Ini non-stop. Jebret. Dan nanti di masa depan. Untuk menghancurkan satu negara. Dihancurkan dulu sistem perbankannya. Dengan apa? AI hacker. Apa saudara? Iya apa? Nah, itu nanti langsung sistem digitalnya dihack, hancur semua. Mau lapor siapa? Kenapa? Ya hackernya bukan manusia, tapi apa saudara? AI. Dan alat itu diaktifkan 2032. Jelas? Jelas? Dan setelah itu baru dihancurkan sistem digital pembangkit listriknya. Tetapi yang bisa dihancurkan listriknya adalah yang sistemnya pembangkitnya nuklir. Indonesia bagaimana Pak Daud? Aman. Tepuk tangan untuk Indonesia. Karena sekarang baru ribut. Dihack, mati lampu semua. Tenang. Kita pakai batu bara. Zaman engkong Pak Harto. Zaman Pak Harto. Betul? 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 Konvensional. Batu bara. Ngomong sebelahnya. Aman. Nggak usah takut, ini pada ribut semua, bakal nantinya semua lampu mati kan gitu saudara. Perbankan sistemnya ini, nggak bisa. Karena yang bisa dihancurkan sistemnya adalah, pembangkitnya adalah nuklir. Jelas? Jelas? Pembangkitnya apa saudara? Nuklir. Jadi ingat, Indonesia konvensional. Ngomong sebelahnya, aman. Siapa yang setuju angkat tangan? Nggak usah takut. Kenapa? Sistemnya batu. Karena yang bisa dihack itu di shutdown, itu yang nuklir. Dan apa yang terjadi? Saya lihat alatnya itu, saudara. Itu di ruang bawah tanah, saya lihat. Itu di surga kelihatan, saudara.
Nah, dan apa yang terjadi? Kripto, Bitcoin selesai 2032. Karena apa? Kalau superkomputer perlu ratusan tahun, puluhan tahun. Karena nanti 2032 ke atas, kuantum berhasil menjebol blockchain. Mengendalikan. Karena apa? AI hacker. Semua data kebuka. Kalau sampai sekarang pendiri Bitcoin siapa? Tidak ada yang tahu. Betul? Nah, yang kedua, pihak ketiga siapa? Tidak ada yang tahu. Semua hanya kesepakatan dan kepercayaan. Nah, tapi pada waktu 2032 ke atas, kebuka, jebret, pihak ketiganya siapa? Penciptanya siapa? Tiba-tiba penciptanya adalah tukang ojek online, gimana? Bubar. Betul? 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 Dan apa yang terjadi? Nanti kripto yang bertahan adalah kripto yang ada basic dasarnya, backupnya emas, perak, dan pertambangan fisik, bukan komputer. Dan 2030 akan terjadi masalah di surat berharga dimulai dari Singapura. Setelah itu Amerika, setelah itu London UK. Yaitu surat berharga nanti banyak yang bodong. Misalnya surat berharga perak 1000 ton. Waktu 2032 dunia memerlukan fisiknya untuk industri panel surya, untuk AI, untuk handphone. Mana fisiknya? Masih cadangan, belum ready. Itu akan Asia dimulai dari mana? Singapura. Setelah itu mulai dari apa? Setelah itu apa? Inggris. Jelas? Nah, disitulah harga emas perak. Sudah boleh catat, boleh tulis, buktikan. Dan ingat komisi, tepat di tahun 2030, emas akan tembus. Arti tembus itu di atas. 3.250.000. Nanti kalau nikah, bukan cincin emas, tapi aluminium. Jelas? Ingat, permulaan kesusahan itu baru permulaan, saudara. Belum pertengahan, itu 2032. Dunia akan kembali ke fisik semua. Dan perak, nah ini yang main saham. Nanti harus ingat saya, komisi 2. Selama 2 tahun, ingat ngomong sebelahnya, selama 2 tahun. Selama berapa? Harga perak dan emas akan naik turun tajam. Karena masa transisi, ingat saudara, masa transisi untuk semua backup emas dan backup perak. Dan dunia akan terbagi 2. China dan sekutunya menguasai perak dunia. Amerika dengan sekutunya menguasai tembaga. Jadi nanti emas safe haven nomor 1, tapi second safe haven itu adalah perak dan tembaga. Pokoknya saudara, kalau main perak di atas $50 per troy. Ini yang main berharga, saham berharga. Ingat komisi berapa? Tahu enggak, yang ngasih saya 2% banyak. Saya tiba-tiba, Pak Daud, saya dapat beli emas, dapat sekian. Komisi Pak Daud 2%. Kasih 100 juta, darah.
Puji Tuhan. Saya ngasih saya hampir setiap bulan ada. Komisi 2. Nah, ingat di atas $50 per troy. Dan di bawah $100 per troy. Di bawah itu. Jadi kalau perak, ini main surat berharga ada. 70 ke bawah dolar per troy beli. 80 ke atas jual. Nunggu turun lagi. Karena itu akan naik turun tajam selama 2 tahun. Ngomong sebelahnya 2%. Jelas? Jelas? Dan ingat, nanti ingat, jangan megang emas digital. Pegang emas perak fisik. Karena nanti 2032, waktu komputer kuantum itu diaktifkan, begitu dihack, selesai. Mau lapor ke sopo. Karena yang jadi hacker adalah Jelas? Jelas? Dan ingat, dunia akan kembali kemana? Emas, perak. Masih ingat enggak? 4 tahun yang lalu, saya khotbah di tempat ini. Memberitahu nanti di tahun 2035 akan terbit undang-undang pembatasan hak kepemilikan tanah. Nanti tiba-tiba sertifikat HGB, HGU di masa depan tepat 2035 akan dipersulit. Bahkan tiba-tiba diambil alih atau dipersulit, diperpanjang. Maka semuanya harus sertifikat hak milik. Karena undang-undang itu akan terbit di 2035. Sekarang sudah jadi kepres. Betul? Betul? Yang masih ingat itu angkat tangan. Itu saya bicara 4 tahun yang lalu. Betul? Betul? Sekarang apa? Tanah telan. Jelas? Itu nanti undang-undang akan terbit tahun berapa? 2035. Dan 4 tahun yang lalu saya bicara. Ingat, Cina menguasai ekonomi Indonesia tepat di tahun 2035. Sekarang sudah dimulai. Dan waktu itu yang bisnis kuliner Chinese food, saya suruh supaya makanan Nusantara. Kenapa? Aslinya datang. Yang masih ingat angkat tangan. Ngomong sebelahnya, aslinya datang. Sudah mulai datang belum? Yang ngomong sudah angkat tangan. Itu tanda 2035. Ekonomi dikuasai seluruh Indo. Hanya 4 yang bertahan. Pak, di 2026, waktu itu saya bicara di sini juga. Waktu tahun 2024, nanti di 2026 puncak inflasi dan puncaknya untuk masuk apa? Inflasi dan deflasi bertemu. Masuk resesi ekonomi. Siapa masih ingat? Angkat tangan. Tandanya apa? Indeks harga saham rontok. Betul? Betul? Dan ingat tahun ini berat. Tetapi ingat, di Alkitab katakan secupak sedinar minyak dan anggur tidak boleh dirusak. Artinya apa? Minyak bicara urapan Tuhan. Anggur bicara tentang darah Yesus. Yesus bicara pada saya waktu itu. Waktu permulaan utusan besar. Umat Tuhan dipelihara. Minyak dan anggur. Siapa yang setuju angkat tangan darah. Dan ingat,
nanti di 2035 emas akan tembus 5 juta per gramnya. Arti tembus itu di atas. Jelas? Itu penglihatan di masa depan. Karena di masa depan nanti semua akan kembali. Uangnya Tuhan. Emas dan ingat Yesus dijual dengan berapa keping apa? Perak. Betul? Kenapa perak itu akan naik? Zaman waktu dulu hanya untuk transaksi. Zaman sekarang sudah beda. Untuk industri, panel surya, setelah itu handphone, setelah itu mobil listrik, setelah itu AI. Semua memerlukan perak. Dunia perlu perak. Itu nanti dimulai tahun 2032. Nanti perak di masa depan, di 2035 tepat, itu akan tembus 625 US dollar per troy. Per gramnya 300.000. Semua yang ada di kota Surabaya, ada satu orang yang paling menyesal. Ada seorang pengusaha, ada di Surabaya. Di 2024 habis Pilpres. Saya bicara pada dia. Saya mendapat penglihatan tahun 96. Perak akan naik berlipat mulai tahun 2025. Waktu itu perak 17.000 per gram. Betul? Betul? Dan 10 tahun tidak pernah naik. Waktu itu saya beri, kalau kamu percaya ikut saya. Dia siapkan uang untuk beli perak 1 ton. 17 miliar. 1 ton. Pergi ke pabrik emas namanya UBS. UBS itu ya. Bahasanya susah aku. Waktu itu ownernya namanya Pak Yohanes. Waktu itu perak ditaruh di lantai-lantai. Karena hanya untuk campuran. Waktu itu saya bicara sama Pak Yohanes, owner dari UBS. Boleh tanya ada saksi hidup. Pak Yohanes, saat ini segera cari buatkan izin untuk bikin batangan perak. Ada izinnya itu. Segera saya bilang gitu. Loh, ada apa Pak Daud? Nanti akan naik berlipat-lipat mulai tahun 2025. Jadi yang minta nyuruh supaya bikin surat izin bikin batangan perak itu saya. Tidak percaya orang yang masih hidup tanya sendiri. Nah, teman saya udah nyiapin 17 miliar. Lihat perak-perak di lantai. Dia tanya, ada enggak batangannya? Belum ada. Adanya masih gerendul kayak butiran-butiran. Lah nyimpennya gimana? Ya adanya ini. Kalau mau beli 1 ton. Dia gigit peraknya gini. Ini perak asli. Pak Yohanes asli. 1 ton ada. Nanti jualnya gimana? Bingung jualnya dia. Nyimpennya gimana? Kan enggak ada batangannya. Masih gerendul-gerendul gitu. Ya nanti dipikir saya bilang dia ragu. Enggak jadi beli. Begitu dia enggak jadi beli, 2025, 3 bulan, 4 bulan kemudian, harga perak jadi berapa? Naik 50.000, 80.000, naik turunan tidak? Langsung dia gini, lemes, 1 ton hilang. Padahal untungnya minimal, dia bisa untung 30 miliar, 40 miliar. Orang pulang Surabaya, satu-satunya yang paling menyesal dia adalah. Jadi kalau lihat perak naik dia gini. 1 ton.
Jadi ingat, dunia akan kembali ke fisik semua. Secupak sedinar, artinya nanti yang berharga itu adalah logam. Yesus bicara apa? Waktu kesusahan besar ke pegunungan. Betul? Di pegunungan itu bukan hanya ada kebun, sapi, tanaman. Intinya selain kebun, sapi, tanaman, di dalam tanah itu apa? Mineral, uranium, emas, perak. Dan ingat, di tahun 2035 ke atas, harga batu mulia, blue sapphire, ruby, emerald hancur semua. Karena nanti sudah tercipta dari proses lab, bikin cat eye, emerald, lab grown. Dan itu made in China. Termasuk harga diamond, berlian akan hancur semua di tahun 2035. Karena sudah berhasil menciptakan berlian. Itu tahun 96 saya lihat. Jadi prosesnya kayak di alam tapi di lab instan. Dan itu hampir sama dengan asli. Susah dibedain. Jadi sekarang nanti yang batu mulia, blue sapphire, ruby, yang cat eye gini-gini. Di 2035. Karena apa? Bisa diciptakan di laboratorium. Jelas? Jelas? Dan made in apa? China. Jelas? Jelas? Pak, di rumahku blue sapphire ya Pak. Gimana? Tenang, masih engkau nikmati 2 tahun. Belum 2035. Setelah 2035, termasuk ruby, emerald, lab semua. Dan itu susah dibedain. High-tech-nya seperti itu. Pak, berarti lebih baik jemaat gimana? Ingat saudara, inflasi nanti paling berat. Kapan Indonesia pulih Pak Daud? 2032. 2027 ekonomi baru bergerak. Pulih itu 2032. Makanya waktu itu saya pesan pada saudara semua, jangan utang bank. Masih ingat? Pak, 2030 inflasinya gimana? Saya kasih gambaran pada saudara inflasinya. Saudara megang uang 1 miliar sekarang. Ditabung dengan bunga deposito. Maksimal 6% atau 7%. Betul? Wah itu mujizat Pak, banyak banget. Betul enggak? Ya sekalian enggak apa-apa. Uang 1 miliar nanti. Engkau pegang hari ini. Tanpa digunakan. Hanya di bank aja. Nanti di tahun 2035. Uangmu tulisannya 1 miliar. Tapi value-nya hanya 50 juta. Pikir sendiri. Jadi saudara pegang rupiah hanya untuk transaksi. Oke. Ada sisa lebih, ini pesan sebelum 2032. Belikan barang dagangan yang ada. Kalau lebih belikan investasi perak dan emas. Pak, kalau punya uang emas, pas-pasan perak, kurang dari pas-pasan tembaga. Jelas? Jelas? Karena nanti di 2032 tepat harga tembaga lompat. Bukan naik, lompat. Nah, daripada enggak nyimpen gimana? Betul? Yang punya uang nyimpen apa? Yang pas-pasan nyimpen apa? Kurang dari pas-pasan. Jelas? Dan 2035 ke atas. Nanti aliran listrik di masa depan
tidak pakai kabel. Itu akan diketemukan. Di 2035 ke atas, jadi pakai jalur frekuensi. Ada listrik. Dan nanti bahannya digunakan adalah perak semua. Saudara. Penghantar listriknya nanti, saudara, nanti tidak pakai kabel. Itu 2035 ke atas. Itu nanti tiang-tiangnya itu kayak itu dah. Dan itu pakai perak. Makanya itu akan naik. Tapi ingat, tahun ini cara bertahan gimana? Apa yang ada dalam diri saudara? Saudara salon, fokus salon. Saudara taunya saham, fokus saham. Udah tak kasih bocoran, harus ingat 2. Dan kalau yang mau main saham Indonesia, tunggu bulan sebelum dan sesudah Lebaran. Maret, April. Menunggu dan melihat. Di Maret, April. Pak, kalau taunya bikin kue, fokus kue. Sementara waktu selama 2 tahun ini, jangan ekspansi bisnis apapun. Kecuali punya uang cash flow yang kuat. Karena kondisi ekonomi seperti ini, masih sampai 2032. Baru pulih. Ekonomi bergerak 2027. Jelas? Jelas? Dan nanti di masa depan, mata uang terbagi 3. Internasional, itu adalah logam mulia. Emas dan perak, koin. Kedua, uang kertas, uang kartal. Uang apa saudara? Kertas. Itu untuk negara atau kerjasama antar negara. Tapi untuk internasional logamnya itu. Dan ketiga, digital. Jadi yang disebut penyatuan mata uang di kitab Wahyu itu adalah uang digital. Untuk apa? Corona itu tahun 2020 adalah untuk menggiring seluruh dunia, itu senjata biologis untuk mengarahkan dunia ke sistem digital online. Untuk dikendalikan. Untuk apa saudara? Dikendalikan. Dan nanti pengendalian nanti puncaknya di 2032. Uji coba kuantum itu, lihat Iran. Sistem perbankannya hancur. Hiperinflasi. Betul? Betul? Itu baru uji coba. Jadi saudara semua persiapkan. Sebelum ini terjadi, secupak sedinar. Artinya berharga apa? Logam. Alkitab mengatakan apa? Apa secupak diganti ayam? Dinar itu apa? Emas. Dan apa? Perak. Dan ingat di masa depan, tahun 96, teknologi berhasil menciptakan emas. Tapi biayanya lebih tinggi. Biaya lebih apa? Jadi makanya emas itu laku. Di surga pun juga ada emas, betul? Jadi saudara, enggak usah khawatir. Pak, tahun ini Surabaya gimana? Aman. Pak, perang dunia ketiga gimana? Ngomong sebelahnya, Indonesia paling aman. Kenapa Indonesia paling aman? Ini saya ngelihat sampai tahun 2035 adalah. Kenapa paling aman? Semua diajak kerjasama. Non-blok. Sekali lagi nih, tak kasih tahu. Untuk menyerang suatu negara, itu biaya perang itu besar. Serangan udara, 3 bulan. Serangan laut, logistik distribusi, itu 6 bulan. Nah, Indonesia itu kan lautnya luas, pulaunya kecil-kecil. Biaya ini besar, logistiknya. Ketiga, pertempuran pusat, darat, bertahun-tahun. Ukraina sekarang belum selesai, betul? Dan yang kedua, kepentingannya apa? Amerika menyerang Venezuela. Karena apa? Minyak. Yang kedua, perak.
Nggak mau ajak kerjasama, serang kan gitu saudara. Nah Indonesia gimana? Amerika perlu apa? Emas, privat. China perlu nikel, Sulawesi. Semua udah kerjasama. Jepang mau nyerang gimana? Ada Toyota. Ada Toyota, ada Honda. Rusia kerjasama pertahanan. Lah semua kongsi. Cina mau nyerang Amerika, awas. Emasku di sana. Jepang mau nyerang, China ngomong, awas apa nikelku di sana. Semua pada kongsi. Jadi perang dunia ketiga yang paling aman di dunia Indonesia. Semua Jadi enggak usah panik, enggak usah takut. Ingat bisnis paling bagus seluruh dunia itu di Indonesia. Kenapa di Indonesia? Tak kasih tahu supaya saudara punya pikiran. Saudara, di Australia, di Amerika, restoran ada kecoa satu, tuntut. Tutup, Indonesia tikus lewat. Betul? Bayangin, Indonesia kurang happy gimana? Saudara boleh buka restoran di Australia. Coba ada satu kecoa lewat. Ditutup itu. Dituntut, kenapa kebersihan macam-macam. Nah, Indonesia bayangin, kucing lewat, tikus lewat, lalu lewat, tambah bumbu. Jadi ingat, bisnis paling enak tetap Indo. Siapa yang setuju angkat tangan? Oke? Wah saya udah jam segini ya. Jadi ingat, 2 tahun perak emas akan apa? Naik turun apa? Tajam. Tapi saudara sudah punya patokan. Di 2030 emas tembus 3.205.000. Jelas? Dan 2035 tembus berapa? 5 juta. Dan setelah semua tembus, kan jual emasnya jual peraknya. Ingat, langsung pelan-pelan. Mari kita berdiri. Jadi yang disebut secupak sedinar, artinya ingat kapan Tuhan datang, tidak ada yang tahu. Tapi ingat, 2032 itu baru permulaan. Apa saudara? Baru apa? Baru apa? Belum pertengahan, pas permulaan. Jadi ingat saudara, hari ini 2032 ada permulaan dari kesusahan. Dan penyatuan mata apa? Uang, digital. Dan dunia kembali ke fisik semua. Kembali kemana? Emas, perak, dan tembaga. Jadi saudara, pikirkan itu. Kalau sudah ada berkat, pegang rupiah secukupnya untuk transaksi. Karena engkau hidup di Indonesia. Sebagian belikan untuk apa? Dagangan. Dan simpen perak, emas, dan tembaga. Tapi ingat, itu nanti di 2030 engkau akan merasakan. Dan di 2035 engkau akan paham. Pada waktu Cina menguasai ekonomi Indonesia, hanya 4 yang bertahan. Pertanian, perkebunan. Apa saudara? Peternakan ketiga logistik
pergudangan, toko besi, toko emas, semua aman. Yang kandungan lokalnya 60% aman. Dan yang keempat, tanah. Jadi semua urus tanahmu semua dulu. Hak GU, hak GB, tingkatkan ke hak milik. Karena nanti di 2035 itu bukan kepres lagi, undang-undang. Tapi hukum itu berlaku setelah ditetapkan undang-undang, bukan sebelum. Jadi saudara semua masih ada kesempatan. Amin. Amin. Mari kita berdoa. Sahabat terang kemuliaan, itulah tadi pesan yang telah disampaikan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni. Kiranya apa yang disampaikan bisa kita cerna dengan baik. Bila ada di antara kalian semua yang terbeban dan ingin didoakan oleh Evangelis Dotoni atau Pastor Dotoni, silakan menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di kolom deskripsi melalui pelayanan Zoom yang dilakukan oleh Yefta Ministry ataupun Tom Health TV. Mari kita doakan bersama-sama agar kiranya Evangelis Dotoni ini atau Pastor Dotoni diberikan kesehatan agar beliau dapat melakukan pelayanannya dengan baik dan juga mengabarkan kabar baik untuk kita semua. Sekali lagi saya ingatkan, 1 Tesalonika 5:17, tetaplah berdoa. Dan jangan lupa dukung terus channel Terang Kemuliaan, tentunya dengan cara apa? Dengan cara subscribe dan bagikan videonya kepada yang lain, agar kiranya channel Terang Kemuliaan ini bisa menjadi berkat untuk orang banyak. Untuk kalian semua yang belum bergabung menjadi member, silahkan bergabung menjadi member apabila kalian ingin mensupport pertumbuhan dari channel Terang Kemuliaan dan juga ingin mensupport pelayanan dari channel Terang Kemuliaan ini. Jangan lupa follow TikToknya. Sahabat Terang Kemuliaan, sampai di sini video kita kali ini. Dan saya berdoa untuk kalian semua, kiranya kebaikan Tuhan selalu bersama dengan kalian. Diberikan umur yang panjang, diberikan kesehatan sempurna, dan juga tentunya diberikan rezeki yang berlimpah, dijauhkan dari segala sakit, penyakit, dan mara bahaya. Kita bertemu lagi di lain kesempatan. Tuhan Yesus memberkati. Beginilah firman Tuhan, penebusmu, yang Maha Kudus, Allah Israel. Akulah Tuhan, Allahmu, yang mengajar engkau tentang apa yang memberi faedah, yang menuntun engkau di jalan yang harus kau tempuh. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata Yesus kepadanya, Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Tuhan Yesus memberkati.